Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perbualan kita, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Khawarij. Baik, mengenai Khawarij, yang pertama definisi yaitu orang atau kelompok yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pasca arbitrasi yaitu peristiwa tahkim. Khawarij itu berasal dari kata kharaja yang artinya keluar dari kelompok Ali. Pemberian nama pun itu berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Itu ya. ومن يهاجر waman lan utawi sapane wong siapa saja iku yuhajir berhijrah fisabilillahi ing dalam dalane Gusti Allah, pada jalan Allah, yajid moko bakal nemu fil ardi ing dalam bumi muragaman rampasan atau harta kasiron yang banyak, wasi'ah yang luas. Wa may yakhruj min baitihi lan sapane wong iku yakhruj metu min baitihi dari rumahnya muhajiran karena hijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, sumayudrikul mautu, kemudian dia meninggal dunia, faqad wajaqa ajru Allah, maka akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat ini adalah pada lafaz yakhruj, keluar dari rumah, atau secara bahasa kalau kita keluar dari rumah itu disebut khawarij. Kalau secara istilah itu nanti kita lihat pada ajaran-ajarannya. Baik, mengenai definisi, mereka menyebut adalah ahlu syurah atau dari kata yasri, menjual, yaitu ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 207. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Jadi sebagian manusia itu menjual dirinya, yaitu ibtigha'a mardhatillah, mencari ridha Allah. Apa yang dimaksud dengan menjual ini adalah mereka bersedia mengorbankan dirinya untuk Allah. Itu ada istilah lain, yaitu definisi lain, yaitu istilah dengan sebutan haruriyah, dari kata harura, yaitu suatu desa yang terletak di Kufah di Irak. Tempat inilah mereka berada, yaitu sekitar 12.000 orang berkumpul memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan memilih sebagai pendiri Khawarij yaitu Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Walaupun Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi ini dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi endingnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij yaitu Abdurrahman ibnu Muljam. Baik, mengenai definisi singkat, kemudian ajarannya tidak mengakui kekhalifahan Utsman, yaitu nepotisme, sudah saya jelaskan, maupun Ali tahkim sudah saya jelaskan juga.
khalifah dipilih melalui pemilihan bebas oleh mayoritas umat. Ini pendapat mayoritas, tidak harus orang Arab ya. Jabatan khalifah tidak dimonopoli kelompok tertentu, bebas. Yang penting adalah mengedepankan keadilan. Dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Menurut Khawarij, yaitu Abu Bakar dan Utsman termasuk orang yang adil, termasuk orang yang ihsan, termasuk orang wa'ita idil kurba yang memberikan hak-haknya kepada kerabat atau orang yang berhak. Wayanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, termasuk orang yang mencegah kemungkaran. Tapi kalau sudah Utsman sama Ali tidak termasuk ciri-ciri tersebut, maka Utsman dan Ali dijadikan musuh, dimusuhi oleh Khawarij. Kemudian ajaran yang keempat, orang yang berbuat dosa dianggap kafir tanpa membedakan jenis dosa. Itu di belakang ada. Sekte Khawarij menurut Syahrastani itu terpecah menjadi 18 subsekte. Ini dalam buku Milal wan Nihal. Menurut Al-Baghdadi ini dalam buku Al-Firaq ya, karangan Nusaibah, yaitu mengatakan Al-Baghdadi 20 subsekte. Kemudian Al-Asy'ari malah mengatakan lebih daripada itu. Baik, sekarang itu kita menginjak pada salah satu sekte di Khawarij, yaitu yang pertama Al-Muhakimah, yaitu orang Khawarij yang masih asli. Dari mana mereka? Dulunya adalah pengikut-pengikut Ali, kemudian keluar dari kelompok Ali membentuk Khawarij, tapi ini Khawarij yang jenisnya Al-Muhakimah. Al-Muhakimah ini tetap mereka memusuhi Ali, memusuhi Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Intinya adalah semua orang yang menyetujui arbitrase itu dijadikan orang yang bersalah dan dikatakan sebagai orang yang kafir. Itu gara-gara peristiwa arbitrase itu Ali tidak adil dalam menentukan keputusan. Kemudian ciri Al-Muhakimah yang kedua ada 3 adalah orang yang zina itu termasuk berbuat dosa besar, sehingga orang yang berbuat dosa besar itu boleh dibunuh. Maka orang zina boleh dibunuh. Apalagi orang yang membunuh orang itu malah termasuk dosa besar dan boleh dibunuh, disebut sebagai orang kafir. Al-Zariqah ini lebih ekstrim lagi, lebih radikal lagi. Nama ini diambil dari pendirinya yaitu Nafi' bin Al-Azraq. Ya, Al-Azraq itu menjadi Al-Zariqah. Mereka tidak lagi menamakan istilah kafir, akan tetapi menggunakan istilah musyrik. Lebih kejam lagi. Selain pengikutnya dianggap tidak lagi muslim, walaupun istri dan anaknya akan dijadikan sebagai tawanan. Ini lebih radikal lagi. Tidak pandang siapapun yang tidak mengikuti ajarannya itu dipandang sebagai seorang yang kafir. Inti dari ajarannya yaitu adalah suka mengkafirkan dan memusyrikkan. Seandainya kita mengetahui di zaman modern ini, walaupun dia tidak mengatakan Khawarij, akan tetapi suka mengkafirkan dan memusyrikkan, maka mereka atau kelompok itu terpengaruh oleh ajaran Khawarij. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.